Ya, ketemu lagi sama gua Nanda ya. Jadi di sini tuh gua mau sharing-sharing atau berbagi pengalaman tentang pendakian pertama gua ke gunung. Tepatnya kalau nggak salah tuh tahun 2017. Di situ gue ngelakuin pendakian berdua bersama temen gue ke Gunung Ciremai yang ada di Kabupaten Kuningan. Sebenarnya gimana ya, lucu juga kalau misalnya mendaki ke Gunung Ciremai waktu awal pertama gua ke sana. Jadi di situ tuh nggak ada sama sekali ilmu yang gue dapet gitu. Bukan jadi gue ke Gunung Ciremai itu tanpa ilmu pendakian. Bener-bener cuma modal nekat, modal happy bahwa gue tuh bisa, pendaki pemula itu bisa lah kali ya nanjak ke gunung tertinggi di Jabar gitu. Jadi itu bener-bener modal nekat banget. Jadi ceritanya gue sama teman gue itu ngerencanain naik ke Gunung Ciremai. Ya lagi biasalah, lagi nongkrong, lagi bincang-bincang. Gue naik mana katanya, Ciremai gitu. Shock kan, kaget gitu. Ciremai kan paling tinggi gitu. Setelah gue hasut dia mau gitu. Nah di situ kita mulai planningnya gimana, ntar di sananya gimana. Intinya semuanya tuh modal nekat lah. Di situ gue izin ke orang tua gue, diizinin, tapi tetap dengan catatan harus bisa jaga diri. Ya gue terapin itu. Singkat cerita, kita ke hari H langsung jadi berangkat tuh kita kalau nggak salah, kalau masih ingat, jam 9 atau jam 10 pagi. Perjalanan nyampe lah ke BC gitu kan. Kita kesana pun cuma modal pakai map doang, di modal GPS di HP. Nyampe lah di BC di Palutungan. Kita lewat jalur Palutungan karena ya jalur Palutungan tahu sendiri lah, jalur paling ibaratnya paling landai gitu dibandingkan dengan Apuy ataupun Linggarjati. Kita nyampe BC itu jam setengah 4 kurang lebih, jam setengah 4 sore. Di situ ya kalau pendakian normal itu kan harusnya, ya bagi gue pendakian normal itu harusnya ya tidur dulu lah di BC gitu kan, istirahat. Jadi besoknya langsung berangkat. Oke, kalau misalnya langsung berangkat tapi seenggaknya kita harus tahu trek, kita udah ada pengalaman ke gunung gitu. Jadi di situ kita berangkat muncak Regis biasa, Simaksinya itu pas gue itu 50.000 dapat makan sama sertifikat, tapi makan sama sertifikatnya ntar pas pulangnya. Nah, kita berangkat tuh jam setengah 4 kurang kalau nggak salah berangkat, naik. Di situ tuh anehnya tuh saking gobloknya gue sama temen gue ya, kita tuh nekat aja berangkat gitu kan, Nah ini waktu gue lagi jalan ke pos 1 nemu ginian aja udah seneng banget, sumpah dah.
naik nyampe pos 1 tuh maghrib. Kita nyampe pos 1 itu maghrib, nyampe pos mata air Cigowong, masih ingat itu gua. Kita nyampe pos Cigowong itu maghrib, istirahat biasa, ngemil kayak gitulah. Ngemil, terus kita lanjutin itu hampir jam 6:30 atau jam 7 kurang lah. Kita berangkat naik ke pos 2. Nah, saking gobloknya gitu kan, kenapa enggak camp di pos 1 dulu gitu. Pos 1 Cigowong itu luas, Cok. Ibaratnya 10 tenda atau 20 tenda itu bisa masuk. Ya, kita nekat aja kan. Karena karena happy, karena seneng gitu bisa mendaki gunung. Kita naiklah di pos 2. Di pos 2 kita camp di bawah pohon. Kalau misalnya ada yang kecil remai, ada pohon. Pos 2 itu namanya pos kuta. Itu ada pohon besar. Nah, gua camp di situ sama temen gua. Karena fisik gue juga udah capek karena awal banget mendaki, jadi nggak tahu harus gimana. Ya udahlah, daripada nggak kenapa-napa kan, jadi gue camp di situ. Tidurlah kita. Kita makan dulu biasa, karena kita bawa bekal dari rumah sama orang tua dari teman dikasih bekal. Kita makan dulu, langsung tidur lah. Jadi nyampe pos 2 itu hampir jam 7:30-an. Karena dari pos 1 ke pos 2 itu deket. Tidurlah. Besoknya kita bangun itu kita hampir jam 6 kalau nggak salah, karena udah lama jadi lupa. Jam 6 kita trekking naik lagi. Trekking biasa, nggak ada apa-apalah gitu. Nyampe pos 3 di Paguyangan Badak kalau nggak salah. Aman, biasa, happy, enjoy gitu. Cuma dari awal naik gitu, kita dari awal naik sampai di pos Tanjakan Asoy, pos 5 itu sama sekali nggak ada yang naik. Bahkan yang turun pun cuma berapa ya, 3 atau 4 orang lah, bukan 4 kelompok ya, 3 atau 4 orang. Nanya kan di situ, "Bang, gimana Bang di atas?" Ya sok kenal aja kan, sok udah pernah ngedaki gitu, sok akrab. "Gimana Bang di atas?" "Sepi Bang." Ya udah lanjut, makasih ya Bang. Lanjut lah kita perjalanan trekking lagi. Nyampe di pos 5, di pos 4 Arban, karena gue sempet denger cerita gitu ya. Sebelumnya gue juga tanya-tanya dulu kan, maksudnya tanya-tanya tuh mistisnya apa aja gitu. Tetaplah nomor 1 itu mistis, karena gimana ya, kalau misalnya mistis tuh kenanya ke mental. Coba aja lu misalnya naik, tiba-tiba ada suara atau apa gitu yang ngagetin, pasti kenanya ke mental ya, walaupun fisik kuat. Tapi kalau misal ya maaf tadi ada gangguan sedikit. Ya intinya mah, kalau misalnya walaupun fisik lu kuat gitu, tapi kalau misalnya mental lu lemah, kalau ke gunung kacau. Ibaratnya tuh kalau misalnya ke gunung tuh harus 50-50 lah. Enggak, kalau misal pun nggak bisa 100% fisik lu kuat, seenggaknya mental lu bisa ngangkat fisik lu gitu. Nah, kita di pos 5 lah, di Tanjakan Asoy. Nah, ini foto gue di Tanjakan Asoy. Kita biasa break dulu, biasa agak lama di Tanjakan Asoy. Gue masih inget kita buka cemilan lagi gitu kan. Cemilan lagi karena lapar, capek. Berangkatlah kita ke
tanjakan ke pos 6 itu Pesanggerahan. Di jalan temen gue itu mau beol gitu kan, mau buang air besar. Gue di situ sumpah cekakak banget. Gimana ya, karena orang pertama ke gunung lah gitu kan, mau buang air besar, gimana takutnya nyalahin gitu kan, takutnya tuh jadi kayak kita tuh nggak sopan atau gimana lah ya, intinya mah serba takut lah. Dia maksa lah gitu buang air besar, sedangkan gue ngemil ngerokok biasa gitu. Udahlah selesai, nggak ada apa-apa kan. Nah, terus lanjut ke pos 6 Pesanggerahan. Kirain tuh di pos 6 bakal ada orang yang ngecamp atau iya seenggaknya lah gue nemuin gitu satu atau dua pendaki, itu sama sekali nggak ada. Karena Pesanggerahan tempatnya kan agak luas, ada Pesanggerahan 1 sama Pesanggerahan 2. Berangkatlah karena nggak ada yang tempat ngecamp, ya udah kita jalan lagi naik ke Sangyang Ropo. Kita tuh di Sangyang Ropo hampir nyampe Sangyang Ropo tuh kita hampir jam 1 atau jam 2 lah, gue lupa lagi kan udah lama banget. Jam 1 atau jam 2 nyampe di Sangyang Ropo. Ada satu tempat tuh yang enak, spotnya juga bagus. Pokoknya mah di atas Sangyang Ropo, mau sebentar lagi ke Gua Walet. Di situ kita ngecamp, ngediriin tenda. Nah ini foto gue di ngecamp di atas Sangyang Ropo ya, keadaannya kayak gini. Gobloknya lagi, gue itu kan nyewa tenda karena ya saking nggak ada ilmu lah, jadi udahlah berangkat pokoknya nekat aja lah semuanya. Gue nggak lihat dulu tendanya gimana. Pas dibuka ternyata tendanya tuh single layer gitu, nggak double. Jadi kalau misalnya hujan pun pasti bakal sengsara, bakal banjir tenda tuh gitu. Untungnya cuaca lagi bagus, agak mendung sedikit tapi nggak nyampe hujan atau gerimis pun nggak. Nah di situ kita ngecamp lah, biasa makan, ngerokok, ngopi, ya biasa lah yang dilakuin di gunung. Karena saking gobloknya lagi, kita tuh masak nasi itu di nesting ya kan, harusnya bukan nggak boleh sih, nestingnya tuh nesting yang kayak nggak disaranin gitu lah buat di gunung gitu, bukan nesting yang buat outdoor gitu. Kita masak lah di pos 7 itu, di Sangyang Ropo ke atas. Kita masak nasinya ini gosong, nggak enak. Daripada kelaparan gitu kan, ya udahlah paksain aja makan. Udah tenang tuh, udah nggak ada aktivitas kecuali paling ngerokok, ngobrol kayak gitu berdua. Gue tunggu kirain bakal ada yang naik lagi atau yang turun gitu kan. Nah pas jam 3 tuh gue ngajak temen gue ke puncak. Jam 3 sore gue ngajak temen gue ke puncak. Saking gobloknya itu kan, temen gue juga nggak iyain, ya udahlah ayo berangkat, naik Gua Walet, persimpangan Apuy, terus Gua Walet, biasa enjoy. Kirain bakal ada yang turun ataupun naik lagi gitu kan, karena puncak laut pasti ibaratnya terlepas dari rumah tujuan utama, pasti puncak jangan jadi tujuan utamanya, bener kan, pastilah. Gue naik nyampe lah puncak. Saking bangganya bisa berdiri di atap Jawa Barat gitu, di puncak tertinggi Jawa Barat. Ini waktu gue sampai puncak Gunung Ciremai. Biasa kan masih zaman alay gitu, bawa tulisan di kertas gitu.
Nah ini foto-foto gue waktu di puncak Gunung Ciremai jam 4. Ini zaman masih alay banget ya. Intinya mah bahwa gue tuh bisa gitu loh, orang yang baru pertama mendaki bisa naik ke puncak Gunung Ciremai itu. Di situ kita foto-foto biasa. Saking takutnya gue di puncak, karena di puncak tuh gue lihat dari jauh pun dari mata memandang itu nggak ada satupun orang yang berada di puncak itu. Kira-kira nyampe puncak itu hampir jam 4 lebih atau setengah 5-an lah kalau nggak salah. Angin ditambah juga, anginnya gede parah kan. Kita diem aja di balik batu kalau nggak salah, di balik batu. Di situ lumayan ada tempat buat nutupin kita dari angin, karena anginnya bener dah sumpah, anginnya tuh gede parah. Jam 4 lu bayangin aja, orang lain jam 4 pada nerbangin layangan kan, gue malah di puncak Ciremai gitu kan, puncak tertinggi di Jabar gitu, Jawa Barat. Gue di puncak, temen gue ngajak balik kan, karena takut ya. Gue juga dalam hati mah takut gitu, karena gue mikir emang bener ya kalau misalnya ke puncak tuh harus jam 4 subuh gitu kan. Gue di situ mikir, kok kenapa kita ke puncak malah jam 4 sore gitu kan. Gobloknya lagi itu pokoknya momen paling goblok selama gue selama gue mendaki gitu. Itu momen paling tolol. Kita turun lah ke Sangyang Ropo, tempat kita camp biasa dari tenda di situ. Di situ kita makan biasa, karena kita bawa perbekalan cukup banyak ya, air juga banyak. Terus kita masak biasa, ngabisin logistik lah, jadi supaya si beban itu nggak terlalu berat. Lalu gue ngobrol biasa, ngopi, terus intinya ngabisin logistik aja lah. Terus sampai besoknya gue bangun jam 8 atau jam 7-an lah, 7 jam 7 hari besoknya ya. Jadi gue camp di Ciremai itu hampir dapet camp itu dua malam gue camp di Ciremai. Harusnya kan sebenarnya 1 malam juga cukup kan camp di Ciremai itu ya. Karena saking gobloknya, saking gak ada ilmunya gue di pendakian, gue maksa. Kita mutusin buat balik ke BC. Kita aman aja, nggak ada permistisan. Tapi tetap sih Gunung Ciremai emang paling mantep lah di Jawa Barat tuh. Pokoknya buat lu pada yang mau mendaki ke Ciremai, nomor 1 itu persiapin fisik lu, mental lu, perbekalan lu, atau ilmu buat mendaki ke gunung gitu. Jangan kayak gue. Ini gue juga cuma sharing kebodohan gue waktu awal gue mendaki ke Gunung Ciremai. Pokoknya kalau yang misalnya mau mendaki atau mau muncak, mau nanjak, sebutannya apalah itu, lu harus persiapin apa yang tadi gue sebut, fisik, mental, perbekalan ya, logistik lah. Kalau bukan berbekalan, logistik, sama pengetahuan lu tentang gunung itu. Lalu tim lu, teman-teman lu yang bisa support lu. Karena kalau misalnya kita kesusahan atau kita lagi kenapa-napa, pasti kita butuh bantuan temen lu. Jadi kalau lu ke gunung bareng temen yang egois, gue rasa sih lu bisa nyampe puncak aja udah bersyukur. Mungkin itu aja sih pengalaman mendaki gue
pertama kali ke Gunung Ciremai. Bukan untuk ditiru, tapi kalau misalnya ada yang bagusnya ya lu ambil, kalau misalnya yang jelek-jeleknya nggak usah diambil. Ciremai emang keren parah.